Dan keunikan suku Tengger yang masih memegang teguh adat istiadat para leluhur. Namun gunung berapi aktif yang terletak di 4 kabupaten di Jawa Timur ini ternyata tak hanya menyimpan 1000 keindahan. Siapa sangka, di balik kemolekan Gunung Bromo yang masuk dalam 3 besar gunung terbaik di dunia bagi para pendaki itu, menyimpan begitu banyak misteri. Bromo memang dijadikan sebagai gunung suci dan disakralkan oleh para suku Tengger yang tinggal di kawasan sekitar Bromo. Konon, Gunung Bromo ini menjadi tempat persinggahan para dewa pada saat turun ke bumi. Bahkan menjadi tempat persemayaman akhir beberapa dewa yang mana menjadi rekan saat di kerajaan Majapahit. Nama Gunung Bromo berasal dari Brahma, sang dewa pencipta atau Sang Yang Widi. Orang Jawa kemudian menyebutnya sebagai Gunung Bromo. Legenda sejarah Gunung Bromo dan suku Tengger tak lepas dari kisah percintaan Putri Raja Brawijaya dari Majapahit bernama Roro Anteng yang jatuh cinta dan menikah dengan Joko Seger, keturunan Brahmana. Pasangan ini jugalah yang menjadi cikal bakal suku Tengger yang mendiami wilayah Bromo. Dahulu ketika terjadi pergolakan di Pulau Jawa, sebagian masyarakat yang setia pada agama Hindu melarikan diri ke Pulau Bali. Sebagian lainnya menarik diri dari dunia keramaian dan bermukim di sebuah dataran tinggi di kaki Gunung Bromo, dipimpin oleh Roro Anteng dan Joko Seger. Nama suku Tengger sendiri merupakan kependekan dari Roro Anteng dan Joko Seger. Selain Gunung Bromo itu sendiri, seluruh kawasan di sekitar Bromo yang sangat luas juga dianggap sakral dan konon diselimuti oleh berbagai kekuatan gaib. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang adanya akar gaib yang bisa membuat orang tersesat di Bromo? Atau pasir hisap yang bisa menghisap benda apa saja termasuk manusia? Berbagai kisah tersebut memang terdengar tak masuk akal dan sulit diterima nalar manusia pada umumnya. Namun bagi masyarakat suku Tengger di Bromo, kisah mistis tersebut bukan sekedar mitos belaka dan harus ditaati oleh siapapun termasuk para wisatawan yang berkunjung. Ya itu sih, pertama kali seumur-umur tersesat ya itu. Balik lagi, nggak sampai ke utara, tetap ke sini lagi. Salah satu legenda yang terkenal adalah misteri adanya akar gaib di kawasan Gunung Bromo. Bila ada orang yang tersesat atau menghilang di kawasan Bromo, warga setempat percaya orang tersebut telah menginjak yang namanya akar gaib. Menurut sebagian orang yang dapat melihat dari kacamata spiritual, akar ini konon berbentuk bulat melingkar, tak ada ujungnya, dan melintas di tengah lautan pasir dan padang savana di Bromo. Tidak bisa diketahui berada di titik sebelah mana, namun akar tersebut akan mengincar seseorang, baik warga suku Tengger maupun wisatawan yang berbicara sembarangan. Seperti berbicara sombong, mengeluh, atau memiliki niat tidak baik, termasuk muda-muda yang bertindak asusila dan orang yang buang air kecil sembarangan di kawasan Bromo. Tanpa disadari, orang itu akan menginjak akar gaib, lalu mulai kebingungan karena ia akan berputar-putar di kawasan pasir tersebut dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Warga setempat menyebut akar gaib ini sebagai akar mimang. Atau bisa kita di situ hanya muter saja, kemudian kita jalan sudah lama masih kembali ke tempat semula. Kemudian kita berusaha cari jalur lagi, itu masih kembali lagi ke tempat semula. Jadi itu akar mimang itu memang akar yang gaib. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur tersesat? Warga masyarakat suku Tengger percaya jika ingin menemukan kembali jalan pulang, orang tersebut harus membuka bajunya dan memakainya kembali dengan cara yang terbalik. Kisah misteri tentang akar gaib ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Salah satu warga Kota Malang pernah mengalami kejadian tersesat di kawasan perbatasan padang pasir dan padang savana Bromo. Padahal ia termasuk orang yang sering berkunjung ke Bromo. Saya pernah tersesat. Waktu itu ada saudara yang dari Jakarta main ke Malang. Namanya saudara main ke Malang, kalau nggak ke Bromo nggak lengkap kan. Jadi tak ajak ke sini sama adikku bawa 2 tril. Kalau 2 tril, saudaraku kan cewek,
tak boncengin dari Malang ke Bromo. Waktu mau pulang, badainya kenceng. Terus adikku yang dari Jakarta tanya, Mas, bisa pulang nggak nih? Ntar nyasar, badainya kayak gini. Aku jawab kan, aku itu wong kene, aku ini orang sini, masa kesasar gitu loh. Ternyata bener, kok gak nyampe-nyampe. Di pasir itu nggak keluar-keluar ya, udah berhenti. Lanjut lagi, lanjut, sampai akhirnya ketemu bukit yang selatan, yang B29. Duh, kok sampai sini? Kok nggak ketemu jalan di tengah gitu kan? Setelah berputar-putar di lautan pasir Bromo sampai seharian, beruntung ia dan adik-adiknya akhirnya bisa menemukan jalan pulang setelah membalik posisi motor dengan sang adik. Beberapa lama pasca kejadian, ia baru menyadari jika peristiwa tersebut terjadi karena mungkin ia secara tak sengaja telah bersikap sombong dengan mengatakan tidak mungkin tersesat di kawasan yang sering dikunjunginya tersebut. Kisah legenda lainnya ada di Bromo adalah misteri tentang adanya pasir hisap. Menurut cerita yang beredar, pasir hisap tersebut berada di sekitar area padang savana dan dianggap sangat berbahaya karena bisa menyedot benda apa saja yang ada di sekitarnya, termasuk manusia. Kayu pun bisa hilang di situ. Tim On The Spot melakukan penelusuran di kawasan Bromo dan bertanya langsung ke dukun adat suku Tengger yang ada di Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Ternyata memang ada sebuah lokasi yang disebut sebagai pasir hisap. Namun lokasi tepatnya bukan di kawasan Bromo, yang ada di kawasan Bromo adalah Lemah Gatal. Kalau pasir hisap bukan di sebelahnya Bromo, di Gunung Kepala, sebelahnya Semeru. Itu bukan pasir hisap ya, kan di sebelahnya Bromo itu Lemah Gatal itu namanya. Lemah Gatal adalah pasir yang jika diinjak bisa membuat orang yang menginjaknya tersebut mengalami gatal-gatal. Misalnya lemah gatal itu ada di kawasan yang banyak rumputnya. Jika ada titik lokasi yang tidak ditumbuhi rumput, padahal sekelilingnya dipenuhi oleh rumput, maka warga setempat tak ada yang berani untuk menginjak titik lokasi tersebut. Lemah gatal sendiri bisa diobati dengan ramuan dari beberapa jenis bunga, namun memakan waktu yang cukup lama untuk sembuh. Tak hanya tentang misteri akar gaib dan pasir hisap, ada juga kawasan bebatuan yang mengeluarkan air dengan ratusan sumur kering yang tersebar secara misterius. Di kawasan Bromo juga terdapat sumber air tersembunyi yang jarang diketahui dan dikunjungi orang lain. Karena selain medan yang sangat sulit, lokasi ini konon diselimuti kekuatan mistis. Ditemani penduduk lokal, tim On The Spot meliput langsung lokasi tersebut. Saksikan kelanjutannya dalam Sisi Misteri di balik keindahan Gunung Bromo besok malam hanya di On The Spot.